Tapi pada saat itu nila diintroduksikan sebagai ikan murah untuk masyarakat, sebenarnya di sungai sendiri ada baceman atau baung, ada tawes, tor, tambroides, ya kan? Tor aja dianggapnya itu Javan salmon loh. Hai guys, ini maru yang akan kita jual guys. Nah, Javan salmon atau tor itu masir ya? Iya. Masir kan? Iya, orang Indonesia nggak boleh inlander. Soalnya itu hanya untuk petinggi-petinggi Belanda. Nah, jadi makanya brainwash kan, ikan asli kita karena Belanda dan penjajah-penjajah tahu itu bahwa lebih enak, ya kan, value-nya banyak, itu justru buat mereka. Iya. Penduduk lokal kita, inlander kita itu dikasih sampahnya lah ibaratnya, yang mereka. Makanya gue bilang kalau yang kayak gitu-gitu tuh kan mereka suka bilang, lu udah ngerjain apaan lu, gini-gini. Emang lu kenapa nggak ternak ikan alam gini-gini gitu? Lu biasanya komen yang waktu gua bilang ini sangat bodoh gini tentang melepaskan nila, kan banyak yang komen. Gua langsung bilang gini, sebenarnya sih banyak cara dimana kita bisa mengangkat ikan lokal lagi. True. Salah satunya demand. True. Jadi kita nggak ada kemampuan untuk ternak, soalnya kita secara ekonomi nggak ada atau lahan nggak ada, tapi kita bisa demand kan. Demand ke pasar, saya cari ikan nilem, ada gak? Nggak ada. Pada saat sering aja banyak orang cari ikan nilem, pasar ujung-ujungnya akan mencarikan tuh ikan. Betul. Pada saat demandnya sudah ada, otomatis akan ada pengusaha yang berusaha untuk create supply-nya. Ya. Dan mereka akan mulai untuk breeding kayak apa kayak produksi untuk memasuki demand dan memenuhi demand masyarakat intinya. Masalahnya sekarang baik secara konsumsi maupun secara ikan hias. Contohnya begini deh, kita nggak bisa comparing, kalau secara konsumsi kita nggak bisa comparing salmon lah. Salmon memang secara worldwide udah diakui sebagai ikan yang. Tapi gue juga pernah gini loh, ada yang bilang ikan lokal itu nggak enak. Oke, menurut lu, tuh, makanya nggak diternak. Oke, lu ternak, ya, lu cari tempat yang gue bisa mesen tuh ikan on a routine basis. Gue punya banyak teman di hotel. Lu kasih sampelnya ke gue contohin ke hotel gimana mereka bikin yang enak, mulai demand dari situ. Gue cuman berpikir begini. No, we both on cooking base ya. Kita kan berdua pernah mengenyam pendidikan di dunia masak-memasak lah ibaratnya begitu. Sekarang gini, kalau orang bilang ikan lokal itu rasanya nggak enak. Hang on, wait. Satu yang ngomong mungkin nggak bisa masak. Kedua, pada saat kita compare, you have to be fair dong. Lu harus adil dong. Kalau lu comparing A dan B, lu harus apple to apple dong. Gue juga bilang gini, masalah gini loh mas, enak nggak enak itu selera. Satu itu, kedua begini. Kalau sekarang kita kan bahas nila dan mujair nih. Gue rasa hampir 99% ikan lokal itu tentu lebih enak dibanding nila dan mujair. Nila dan mujair itu ikan yang tidak enak, bro. Lu mau bikin apa itu ikan? Balik lagi itu selera ya. Karena sudah terbiasa untuk mengkonsumsi ikan nila. Jadi mereka levelnya itu ke ikan nila. Anything that is not similar taste in nila, mereka bilang nggak enak. Nggak enak. Padahal I get it. Jadi emang kayak orang mindsetnya udah ke situ. Maaf, kayak kita common people in Indonesia, lu mau kasih mereka kaviar, mereka lu what the hell, ya kan. Gitu, ya. Dan lu kasih mereka jamur truffle pun mereka maybe like nggak ngerti gitu. Apa sih gitu? Sudah mindsetnya dan sudah terbiasanya dengan gitu. Makanya lu harus introduce-nya itu ke dimana itu jadi suatu makanan yang wow. Hotel lah gitu. Ya, lu supply supaya ada orang yang mengolah ikan-ikan kita menjadi next level food. Jadi, lah ibaratnya. Gue bilang gini, lu kasih ikannya ke gua. Ya, gue kasih ke teman-teman gue yang di hotel yang segala macam. Nih cara ngolahnya gini. What can you make out of it? Ya, karena gini, secara konsumsi
ikan lokal kita justru jarang dieksplor untuk jadi masakan-masakan tertentu. Memang itu dia. Oke. Ya, make sense. Dan mereka cuman yang ikan lokal itu, tahu gak yang paling sering ikan lokal yang sering digunakan? Dan mereka itu hanya berpatokan pada itu. Apa? Bandeng sama gurame. Yeah. But anyway, still. Oke, bandeng is nice, tapi ada orang bilang, oh itu banyak duri, bau lumpur, gurame bau lumpur, yeah. gini-gini. Yes, we understand, tapi kan kita juga kan ada ikan lain, tapi itu kan nggak diekspos, itu hanya di kampung-kampung dan pedalaman. Dan itu pun nggak apple to apple. Kalau orang bilang bandeng bau lumpur, gurame bau lumpur, karena ikan itu tidak pernah diproses seperti mereka memproses. Bandeng itu banyak ditambak-tambak yang masih ibaratnya tambak tradisional. Otomatis akan bau lumpur dong. Gurame pun di kolam tanah otomatis akan bau lumpur dong, karena mereka been living with there dan mereka makan. Itu kan orang-orang yang sekarang lu bayangin udah begitu. Lu bayangin kalau bandeng, gurame itu dipiara seperti perusahaan-perusahaan besar yang pelihara ikan nila di kolam semen, ya dong, yang airnya mengalir terus, ya dong, tidak contaminated dengan tanah di bawah. Gua ngerti where you going, tapi ya itu kenyataannya itu kan selera ya, balik lagi gini. Ada yang suka makan bandeng, kayak gua demen banget bandeng. Me too. Gurame I don't like gitu. I don't like eating chicken, itu balik lagi selera. Tinggal. Tapi maksud gue gini loh, secara general ikan ini sebenarnya lebih enak, cuman kalah di processing, paham gak maksudnya? I understand gitu. Tapi dengan rasa khasnya itu juga ada peminatnya gitu. Ada yang kayak di Filipina, number one fish in the Philippines, tau gak apa? Bangus, bandeng. True, that's true. Dan mereka angkat banget dan mereka suka banget. Bau lumpurnya itu khas yang bikin enak lemaknya. Betul. Ambil contoh lagi, ikan nomor 1, ikan nasional di Brunei apaan? What? Betok. Papuyu? Oke. Itu diangkat sebagai ikan nasional. Dan mereka ternak sampai ukuran besar. Oke. Di sini kan dianggap ikan sampah. Betul. Tapi di Borneo ya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, papuyu itu juga dianggap delicacy loh. Iya, itu kan udah deket sana, udah deket Malaysia. But honestly, papuyu itu enak loh, bro. Iya, tapi kalau untuk di Jawa kan sekedar ikan sampah. Ya, dianggap betok nih lebih sampah daripada nila dan mujair. Makanya harus itu balik lagi, diolah lagi. Makanya harus diolahnya itu orang kita itu trend follower. Kebanyakan trend follower. Ya udah, kita masukin deh ke hotel-hotel mewah. Gitu kan? Vlogger, food vlogger, ya kan? Artis gitu kan? Kita kasih tantangan mereka untuk olah ikan-ikan lokal. Nah, itu untuk konsumsi ya. Terus kalau untuk ikan hias kita kalah sama ikan hias South and Central America terutama. Intinya itu, it's easier to find rare foreign species than finding a common local species. True, that is true, ya that is true. Sangat. Nah, caranya gimana? Gue udah berkali-kali bilang, kenapa kita nggak bikin gini loh? Mereka ada lomba aquascaping. Kita langsung stop. Boleh gak gue masukin ikan gue? Lu nggak usah bayar. Gue yang masukin ikan lokal. Biar di foto-foto. Intinya cuma untuk di foto-foto. Kita lomba aquascape kan? Kita bantu mereka untuk displaying kan, dia yang desain aquascape-nya gitu kan, lomba aquascape kan gitu kan. Mereka masukin ikan. Daripada mereka masukin yang tetra, ya kan? Mendingan kita yang masukin ikannya. Kita support deh dengan ikan lokal. Itu kan balik lagi packagingnya. I will do that, man. I will definitely do that. Itu packagingnya. Terus satu lagi, lomba aquascape. Lomba aquascape kebanyakan hanya berdasarkan tanaman bla 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 bla. Dan kebanyakan itu modelnya yang di Nusatik. 90% of the design itu hampir sama. Di Nusatik. And it's so boring gitu. Kind of. Jadi I don't know about aquascape karena gue bukan expertise gue, tapi gue bukan expertise, tapi gue I know how these things work. Tapi gini, why not bikin aquascape contest yang benar-benar memisahkan antara the copycat and the artisan. Ya, paham. Cirinya orang-orang yang punya benar-benar punya bakat. That's what you base that on, gitu kan? Caranya gimana? Ya udah, pertama mereka nggak boleh dikasih tahu, pokoknya satu dikasih ini
mereka ambil nomor, kan daftar. Nomornya nanti keluar. Nah, setiap nomor itu dapat ikan. Ikannya bukan ikan aslian, tapi ikannya foto dengan jadi maksudnya gini, kita kasih support mereka atau organizernya dengan ikan-ikan lokal. Dan kita kasih challenge misalnya aquascaper A, lu harus bikin aquascape untuk ikan ini. Jadi